Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terdapat di dalam bab 3 dalam sebuah skripsi. Pada bab 3 ini kita ketahui dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, dalam bab 3 atau dalam metodologi penelitian ini ada beberapa sub yang terdapat di dalam metodologi penelitian tersebut. Yang pertama, landasan filosofis. Jadi landasan filosofis ini merupakan dasar atau pijakan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, landasan filosofi ini juga adalah salah satu metode untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam permasalahan yang ada. Ya, permasalahan yang dimaksud merupakan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Nah, terus setelah landasan filosofis ada yang namanya metode penelitian kualitatif. Nah, di dalam metode penelitian kualitatif ini ya kita tahu bersama bahwa metode penelitian itu merupakan aspek yang menekankan bagaimana pencarian informasi secara mendalam terhadap suatu masalah. Ya, pencarian informasi yang mendalam terhadap suatu masalah yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, selain itu ada bagian terkecil ya dari metode penelitian itu yang pertama adalah alasan pemilihan lokasi. Nah, seorang peneliti harus memilih lokasi untuk ia melakukan penelitian tersebut. Ya, lokasi tersebut juga untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian berikutnya ada sumber data, jenis sumber data. Nah, dalam jenis sumber data ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Nah, data primer itu merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui turun langsung di lapangan, ya, data yang ia temukan secara langsung atau yang ia amati secara langsung di lapangan. Kemudian sedangkan data sekunder itu merupakan data yang dia dapat dari sumber-sumber atau informasi yang tanpa turun secara langsung di lapangan. Ya, sebut saja contohnya seperti data dari BPS, ya, data dari BPS. Nah, kemudian setelah selain ada jenis dan sumber data, ada juga yang namanya pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data, untuk mengumpulkan dan memecahkan masalah tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dari pengumpulan data itu yang pertama ada wawancara. Artinya wawancara merupakan cara dari peneliti untuk bertanya jawab secara langsung dengan informan. Kemudian ada observasi. Observasi ini merupakan turun langsung di lapangan yang mengamati situasi dan fenomena yang ada di lapangan. Kemudian ada kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang dimana di dalamnya berisi tentang pertanyaan yang diisi nanti oleh informan tersebut. Kemudian ada studi dokumen. Studi dokumen ini merupakan data-data yang diperoleh dari literatur yang sudah diteliti oleh orang lain, sehingga si peneliti dapat mengumpulkan data tersebut. Kemudian ada penentuan setelah metode penelitian kualitatif ada yang namanya penentuan informan. Tujuan dari penentuan informan ini yaitu merupakan satu cara untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, sehingga si informan ini peneliti harus mengetahui apakah informan menguasai atau mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian juga
bisa juga dari si informan ini atau narasumber ini peneliti mendapatkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, setelah kita menentukan penentuan narasumber, kemudian berikutnya ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini sangat penting dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari tahu kebenaran dari informasi-informasi tadi yang sudah ia dapatkan di lapangan. Nah, adapun langkah-langkah pengolahan data itu yang pertama itu penyusunan data. Artinya peneliti menyusun kembali data-data yang ia sudah dapatkan di lapangan, ya. Data-data yang sudah dapatkan di lapangan apakah sudah sesuai atau belum, ya. Dengan kata lain masih dicek lagi, cek lagi data-data yang sudah dapatkan. Kemudian yang kedua ada klasifikasi data. Nah, klasifikasi data ini artinya dari peneliti mengelompokkan data-data ini yang sudah ia dapatkan di lapangan tadi. Tujuannya untuk memudahkan pengujian hipotesis. Nah, kemudian yang ketiga ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditemukan tadi atau yang telah muncul dalam proses penelitian yang terjadi. Nah, apakah sudah sesuai dengan topik permasalahannya atau belum. Nah, jadi kita mulai memasuki sudah tahap pengolahan data. Nah, setelah sudah peneliti melakukan tahap pengolahan data, nah, tahap yang terakhir itu adalah peneliti menginterpretasikan pengolahan data. Artinya peneliti menarik kesimpulan dari pengolahan tadi, hasilnya seperti apa. Nah, disitulah peneliti mengambil sebuah kesimpulan. Nah, namun dalam pengambilan kesimpulan ini tidak boleh melenceng dari apa yang sudah sesuai dengan topik yang diajukan tadi, atau tidak boleh melebar. Kemudian juga di situ kita boleh peneliti mulai mengeluarkan atau memunculkan sebuah intisari, ya, atau titik terang dari sebuah penelitian itu sendiri. Nah, selain itu peneliti juga memberikan saran dan masukan untuk penelitiannya, untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang ia lakukan. Saya kira itu saja dulu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.